Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024-1010-1108 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya modul 3 Praktikum Data Mining dengan judul Dataset Preparation menggunakan Panda. Masuk ke soal yang nomor 1, yakni masukkan iris CSV ke data frame. Nah, yang pertama kita lakukan yakni mengimport pandas, lalu disingkat sebagai PD untuk memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian membuat variabel df, lalu masukkan file CSV yakni iris CSV. Kemudian jika sudah kita ketik df, maka akan muncul outputnya seperti yang tertera di sini, di mana terlihat datanya sudah masuk dari data indeks ke-0 sampai indeks ke-149. Kemudian soal yang kedua yakni normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 hingga 1 dengan rumus V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. Nah, V baru ini sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, sedangkan V lama ini merupakan nilai data asli sebelum normalisasi. Nah, Vmax ini nilai maksimum dari kolom data tersebut, sedangkan Vmin ini merupakan nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, untuk yang pertama kita lakukan yakni gunakan fungsi def, normalisasi dengan parameter atribut, lalu return seperti rumus yang ada tadi, yakni df atribut dikurangi dengan df minimum, kemudian dibagi dengan df atribut maksimum dikurangi df atribut minimum. Lalu normalisasikan satu persatu atribut yang ada pada data, seperti df sepal length sama dengan normalisasi untuk sepal length, sepal width untuk normalisasi sepal width, df petal length untuk normalisasi petal length, dan df petal width untuk normalisasi petal width. Kemudian kita ketikkan df, lalu kita jalankan kodenya, sehingga nanti akan muncul outputnya seperti ini, di mana nilai setiap atribut saat ini sudah berada di range 0 hingga 1. Kemudian pada soal nomor 3, cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, untuk yang nomor 3 ini, kita buat variabel sentroid untuk masing-masing jenis data yang mau dicari. Ini yang pertama, sentroid setosa sama dengan df.ilog. Nah, ilog ini tuh merupakan singkatan dari index location. Lalu 0.250. Nah, ini tuh berarti bahwa data yang jenis setosa ini masuk dari indeks ke-0 sampai indeks ke-49. Lalu kita gunakan fungsi main untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian dilanjutkan dengan centroid versi color sama dengan df.ilog 50/100. 50/100 ini berarti data yang bertipe versi color itu ada di indeks ke-50 hingga indeks ke-99. Kemudian menggunakan main, setelah itu yang terakhir ada centroid virginica. Sama dengan df.ilog 100/150.main. Nah, ini berarti data virginica itu ada dari indeks ke-100 hingga indeks ke-149. Kemudian jika sudah kita jabarkan masing-masing variabel centroidnya, kita print masing-masing centroid datanya, sehingga akan muncul outputnya sebagai berikut. Yang atas ini merupakan centroid setosanya, kemudian yang tengah ini centroid versi color, dan yang terakhir yang di bawah ini merupakan centroid virginica. Kemudian pada soal nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasi iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, hal pertama yang kita lakukan yakni memasukkan iris testing CSV ke data frame. Kita buat variabel df testing untuk membedakan
data frame yang tadi file iris CSV dengan iris testing.csv. Kemudian, jika sudah, kita ketikkan df testing, sehingga akan muncul outputnya seperti berikut, di mana datanya ini dimulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-29. Nah, kemudian jika sudah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan yakni menormalisasikan iris testing.csv dengan vmin vmax yang sama pada data satu tadi, yakni data iris CSV. Jadi, kita lakukan hal yang sama, yakni kita menggunakan fungsi def normalisasi dengan parameter atribut, kemudian return df testing atribut min df testing atribut dot minimum, kemudian dibagi dengan df testing atribut dot maksimum dikurangi df testing atribut dot minimum. Kemudian normalisasikan satu persatu atributnya. Jadi df testing sepal length sama dengan normalisasikan sepal length, kemudian df testing sepal width sama dengan normalisasi sepal width, df testing petal length sama dengan normalisasi petal length, dan yang terakhir df testing petal width sama dengan normalisasi petal width. Jika sudah, kita ketikkan df testing, kemudian kodenya ini dijalankan. Nah, akan muncul hasil normalisasinya seperti berikut, di mana sudah terlihat bahwa data yang tersajikan sekarang ini, datanya itu berada pada range 0 hingga 1. Kemudian soal nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, pada soal yang nomor 5 ini, hal pertama yang kita lakukan yakni mengimport modul NumPy, kemudian disingkat menjadi NP untuk memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian kita buat variabel setosa, versi color, dan Virginica dengan masing-masing sama dengan dftesting.drop. Nah, drop ini digunanya untuk menghapus variety dan kemudian menambahkannya satu ke dalam masing-masing jenis data. Jadi kan ini dftesting.drop variety, axis sama dengan 1. Jadi sama aja kayak menghapuskan satu variety, kemudian menambahkan satu ke dalam masing-masing jenis datanya. Jadi menambahkan satu ke dalam setosa, versi color, dan Virginica. Kemudian selanjutnya perulangan. Kita gunakan perulangan, yakni for i in range dengan parameter dftesting.index.stop, kemudian setosa.log i sama dengan pow. Nah, pow ini merupakan fungsi untuk pemangkatan. Jadi, np.array list setosa.log i ini dikurangi dulu dengan np.array list centroid setosa, kemudian koma 2. Nah, 2 di sini itu berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pow-nya tadi. Jadi jika yang di belakang itu angkanya 2, berarti data yang tadi sudah dikurangi di depan itu akan dipangkatkan 2. Nah, nanti kalau misal angka di belakangnya itu diganti 3, berarti nanti akan dipangkatkan 3. Begitu seterusnya tergantung dengan data yang ada di belakangnya. Nah, kemudian untuk yang versi color itu sama. Versi color.log i sama dengan pow, np.array list versi color.log i min np array list centroid versi color 2. Kemudian yang Virginica.log i sama dengan pow np.array list Virginica.log i dikurangi np array list centroid Virginica, kemudian dipangkatkan dengan 2. Lalu pada masing-masing jenis data, kita buat variabelnya seperti setosa list setosa.sum. Nah, sum itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan atau menjumlahkan. Jadi setosa.sum axis 1, kemudian apply np sqrt itu
merupakan fungsi yang digunakan untuk pengakaran. Jadi kalau misal tadi yang POW itu untuk pemangkatan, nah ini yang SQRT itu untuk menghitung pengakaran. Nah, kemudian ini yang variabel versicolor sama dengan list versicolor.sum, axis sama dengan 1, apply np SQRT, kemudian Virginica list virginica.sum axis 1, apply np SQRT. Nah, kemudian kita buat variabel hasil. Untuk yang setosa menggunakan data dari setosa, untuk yang versicolor menggunakan data dari versicolor, dan yang Virginica itu menggunakan data dari Virginica. Nah, kemudian setelah itu kita buat variabel df hasil sama dengan pd.dataframe dalam kurung hasil. Nah, selanjutnya untuk yang prediksi, kita tuliskan df hasil variati sama dengan df hasil dot minimum aksis 1. Kemudian kita gunakan perulangan, jadi for x in range df hasil dot index dot stop, jika yang if di variety itu merupakan data lama dan di setosa itu merupakan data baru. Jadi yang ini yang if df hasil dot log x variety sama dengan yang di setosa, nanti hasilnya tuh df hasil dot log x variety sama dengan setosa. Jadi kalau misal data yang ada di variety ini sama dengan yang di setosa, maka akan masuk ke dalam golongan setosa. Tapi kalau yang elif, data variatinya itu sama dengan data yang ada di versicolor, berarti dia masuk ke jenis data yang versicolor. Sama halnya yang else, kalau misal df hasilnya ini nanti yang di variety sama dengan Virginica, maka data tersebut itu masuk ke dalam tipe jenis data yang Virginica. Lalu untuk terakhir, untuk mengetahui hasilnya, kita tuliskan df hasil, sehingga ketika di run akan muncul output sebagai berikut, di mana dari indeks 0 sampai 29 diketahui jenis datanya itu diprediksi setosa. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi class. Nah, ini saya menggunakan variabel true sama dengan 0, lalu perulangan for a in range df hasil dan index dot stop dengan if. Jadi jika data dari variati ini benar, maka akan ditambahkan 1. Kemudian hasil di mana, jadi jika data yang ada di variati ini benar, itu akan ditambahkan 1. Kemudian ada variabel hasil yang menjelaskan di mana variabel true ini tadi dibagi dengan df hasil index.stop, kemudian dikali dengan 100. Nah, di sini kenapa dikali dengan 100? Karena hasil yang diinginkan itu dalam bentuk persen. Sedangkan batas seperti yang kita ketahui, batas maksimum persen itu kan 100. Jadi hanya sampai 100%. Maka dari itu hasil pembagian ini tadi akan dikalikan dengan 100. Kemudian kita print hasil dan persen dan simbol persen ke. Nah, sehingga muncul outputnya sebagai berikut, di mana persenan klasifikasi yang benar atau tingkat akurasinya itu didapatkan sebesar 100%. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.